Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iman Santoso dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A dengan nomor NPM 3121024 Universitas Islam Jakarta, dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Farhana SHMH MPD. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang UTS Psikologi Perkembangan, yaitu materi tentang gejala kejiwaan pada manusia normal, gejala kognitif atau pengenalan. Yang pertama ada pengamatan atau tanggapan, yang kedua ingatan, yang ketiga fantasi, yang keempat berpikir, yang kelima kecerdasan atau inteligensi. Baik, selanjutnya yaitu pengamatan. Apa sih pengamatan itu? Pengamatan itu ialah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dengan panca indera yang kita miliki, dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Maksud dari merasakan yaitu dengan cara melihatnya, dengan cara mendengar, dengan cara yang ada di pendengaran kita, yang ada di panca indera kita. Dari cara-cara mengenal objek tersebut itu disebut dengan cara mengamati. Sedangkan melihat atau mendengar dari pendengaran kita atau dari panca indera kita itu merupakan modalitas sebuah pengamatan. Dengan kata lain, modalitas pengamatan dibedakan berdasarkan panca indera yang kita gunakan untuk mengamati. Selanjutnya, proses terjadinya pengamatan. Proses terjadinya pengamatan ada 3, yaitu pertama ilusinasi. Sebelumnya, apa sih ilusinasi itu? Ilusinasi itu ialah ketika kita melihat, mendengar, tapi berlainan dengan sesungguhnya. Ada perangsang tetapi salah menafsirkan. Contoh seperti kita mendengar seorang sedang berlari, padahal sesungguhnya itu orangnya tidak berlari, melainkan dia berjalan. Jadi dengan salah menafsirkan. Contoh lagi yang kedua yaitu ada halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu ialah melihat atau mendengar sesuatu tetapi tidak ada sesuatu yang didengar atau dilihat. Dengan contoh, kita mendengar sesuatu yang tidak dilihat padahal itu emang tidak ada dilihat di dalam diri kita. Yang ketiga itu osilasi, beralih-alihnya perhatian. Dengan perhatian kita beralih-alih itu dinamakan dengan osilasi. Ini termasuk proses, yang ketiganya ini termasuk proses terjadinya pengamatan. Lalu lanjut, yang kedua itu ada tanggapan. Apa sih tanggapan itu? Tanggapan itu ialah bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Maksudnya gini, dari tanggapan itu disebut juga sebagai bayangan. Dalam proses pengamatan terjadilah gambaran dalam jiwa seseorang itu. Ternyata gambaran sebagai hasil proses pengamatan tidak langsung hilang setelah pengamatan selesai. Manusia mempunyai kemampuan-kemampuan lain di samping kemampuan untuk mengadakan persepsi, yaitu kemampuan membayangkan atau menanggap kembali hal-hal yang telah diamati itu. Seperti ini jenis tanggapannya, sesuatu yang didengar dan sesuatu yang dilihat. Dari sesuatu yang dilihat kita dapat memperoleh tanggapan penglihatan, dan dari sesuatu yang kita dengar kita dapat memperoleh tanggapan suara yang kita dengar. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada ingatan. Apa sih ingatan itu? Ingatan itu ialah seorang
manusia mempertahankan dan menggambarkan pengalaman masa lalunya dengan ingatan itu dan menggunakan sebagai sumber informasi pada saat ini. Maksudnya apa? Dalam ingatan, kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Kesan-kesan yang tertinggal dari pengamatan di dalam diri manusia yang berupa tanggapan itu maupun pengertian itu disimpan untuk sewaktu-waktu dikeluarkan kembali. Nah, proses mengingat yang tadi setelah disebutkan yaitu menyimpan suatu informasi dan juga mempertahankan dan memanggil kembali informasi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu fantasi. Apa sih fantasi itu? Fantasi itu ialah fungsi untuk berorientasi dalam alam imajinasi melampaui dunia real. Maksudnya seseorang itu dapat berimajinasi. Seseorang itu dapat berimajinasi dengan hayalan-hayalan yang ia punyai. Ini termasuk sebuah gejala atau sebuah kondisi yang biasanya terdapat dalam jiwa manusia. Dalam berfantasi juga dapat menimbulkan khayalan yang melihat suatu kemungkinan yang belum ada atau bisa juga sesuatu yang baru. Misal, ada seorang individu menonton sebuah film sehingga ia berfantasi berada pada sebuah latar tersebut. Dalam hal ini termasuk fantasi secara sadar yang disadari. Lalu ada juga fantasi yang tidak disadari. Contoh seperti seorang anak kecil yang bercerita. Menurut dia, hayalannya itu benar. Namun sebenarnya itu tidak benar-benar terjadi dalam hal yang nyata. Selanjutnya, berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir itu suatu proses dinamis yang dapat dilukiskan dengan proses atau jalannya. Maksudnya proses dalam sini ialah dengan proses berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan, maka timbullah sebuah pengertian. Dari berpikirnya itu, ia dapat memecahkan masalah dan bisa keluar dari permasalahannya tersebut. Lanjut, yaitu proses berpikir yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama bisa dapat pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, yang ketiga pencarian kesimpulan, dan yang keempat psikologi berpikir. Selanjutnya inteligensi. Apa sih inteligensi itu? Inteligensi itu kemampuan atau kecerdasan menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar, dan memahami gagasan. Kalau bicara tentang inteligensi, yaitu kita berbicara dengan kecerdasan sesuatu orang. Kecerdasan seseorang itu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar menemukan pemecahan permasalahan, caranya memproses suatu hal, dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada dasarnya, psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku yang dimiliki seseorang. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ilmunya dapat dikembalikan lagi, dikelola lagi untuk bermanfaat bagi orang-orang lain yang membutuhkan, yang kita dapat menambah wawasan dalam materi mata kuliah psikologi perkembangan dengan materi gejala kejiwaan pada manusia normal. Baiklah, saya Iman Santoso mengakhiri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.